Aksi nyata pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi di SD Negeri 4 Ababi. Kepala sekolah memandu perencanaan aksi nyata dan menyiapkan bahan untuk diseminasi. Kami setelah melakukan pelatihan di Pago dulu tentang penguatan literasi. Jadi materi yang sampaikan sekarang adalah pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan buku bacaan bermutu. Baca tulis Bapak Ibu semuanya, jadi literasi itu sangat luas. Ya. Jadi tidak hanya membaca dan menulis, itu mengeja, membaca dengan fasih dan keterampilan menulis yang mekanistis. Jadi bisa Bapak lihat di tampilan yang jadi kemampuan membaca seorang yaitu kemampuan memahami bacaan, menganalisis dan merefleksi. Kegiatan membaca nyaring oleh guru kelas 1. Siang anak-anak. Siang Pak Guru. Om Swastiastu. Baik, sekarang Bapak akan bercerita kepada anak-anak ya. Ini Bapak akan bercerita kepada anak-anak ya. Judul cerita yang akan Bapak berikan ke anak-anak adalah Sihir Otir ya, Sihir Otir ya. Nah, penulisnya kira-kira siapa yang bisa baca penulisnya? Siapa? Ian coba. Sama Kellen ya. Nih, siapa? Ian. Ian. Onasis. Ian Onasis ya. Nah, ceritanya ini adalah Sihir Otir ya. Tongkatnya ya, ituan begitu dia mengenai petir. Tiba-tiba tadi yang suasananya yang cerah kayak gini berubah menjadi gelap karena ada petir ya. Ya, tiba-tiba ada petir sudah, hujannya semakin lebat. Aku terus dia sambil berlari dia pegang gininya tongkatnya itu ya. Aku ingin payung, asa kabung. Coba anaknya. Aku ingin payung, asa kabung. Sambil berlari dia karena hujan. Ya. Terus dia minta payung. Kira-kira sekarang apa lagi yang dikasih? Soalnya tongkatnya ini terus gini nggak memberi apa yang Ken inginkan ya. Apa kira-kira sekarang yang dibuat? Ya. Astaga. Otir, Ken butuh payung, bukan gayung sekarang yang keluar ya. Padahal tadi minta apa Ken ya? Minta apa? Minta payung, tapi keluarnya gayung ya, gayung. Kegiatan membaca bersama oleh guru kelas 4. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Ya. Jadi hari ini Ibu akan membacakan sebuah cerita. Ya. Nah di sini Ibu ingin mengajak anak-anak untuk membaca bersama. Ya. Jadi ini terkait dengan materi yang anak-anak pelajari nanti. Ya, ada tugas nanti di sana. Ini akan membantu anak-anak untuk membuat tugas tersebut. Ya. Nah, apa ceritanya? Jadi anak bisa lihat di sini. Siapa yang bisa baca angkat tangannya? Ya. Jadi judulnya adalah Sampai di mana? Kemudian siapa penulisnya? Saya. Ya, ini penulisnya ya, Novita Elisa Fahmi. Ya. Nah, kira-kira dengan judul Sampai di mana? Anak bisa lihat gambar. Nah, dari gambar ini kira-kira apa yang ada dalam bayangan anak?
Mau ke sekolah. Siapa bisa nggak? Ya, ayo. Mau berangkat ke Apa sekolah. saja yang ada di dalam gambar ini? Ya, Oke. ada roti, Donat. donat, ada mobil, Dan seorang anak. Angkot. ya. Nah, jadi dengan adanya benda-benda ini, kira-kira apa isi ceritanya? Apa isi ceritanya? Ada anak yang Mau pergi ke sekolah. Nah, tadi kan perkiraan, berarti baru prediksi. Ya. Nah, sekarang kita baca lagi isi cerita ini. Apakah benar prediksinya? Bukan. Nah, akhirnya sampai. Aku berhasil pergi ke Sekolah sendiri. Jadi dia mandiri tidak? Mandiri karena pergi ke sekolah sendiri. Ya. Nah, itu sampai sekolah dan bertemu dengan teman-teman. Jadi kira-kira dari yang pertama apa yang dia temui di jalan? Ya, dari rumah. Kota-kota. Ya, bisa angkat tangan. Gedung kota-kota. Lagi akuarium besar. Jembatan. Toko kucing menjual donat, ya. Ada layang-layang. Istana, ya, lagi patung raksasa. Nah, itu masih acak, ya. Kita lihat selanjutnya. Ya, ini adalah urutan rute perjalanan dari aku menuju ke sekolah. Ya, dari yang pertama dia masuk ke dalam mobil angkot. Jalan tuh mobil angkotnya. Yang pertama ditemui apa? Gedung kota-kota. Selanjutnya istana, ya, istana yang berisi patung raksasa. Apa lagi? Jembatan. Nah, setelah ketemu jembatan, Toko kucing. toko kucing. Selanjutnya layang barulah Sampai di sekolah. sampai di sekolah. Ya, jadi ini tanda-tandanya atau petunjuknya bahwa dia perjalanan menuju ke sekolah. Nah, setelah ini anak-anak membuat cerita deskripsi, ya, karena menggambarkan situasi perjalanan dia ke sekolah. Anak pun begitu. Bimbingan khusus kepada siswa yang memiliki kemampuan literasi yang masih rendah. Pembuatan pojok baca dan mading bertujuan untuk menciptakan ruang kelas yang menyenangkan dan inspiratif, membantu siswa merasa nyaman saat belajar. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata.